Puji Tuhan, kita sudah akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita katakan seperti rusa merindukan air. Seperti rusa
Terima kasih banyak Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, Engkau melihat kami Bapa, umat-umat-Mu, kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan tolong jalannya ibadah kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Dengan hati bersyukur kami akan segera memulaikan ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saya tidak tahu apa yang sedang kita alami semua, tapi saya percaya kita punya iman untuk kita percaya kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat menolong kehidupan kita. Kita percayakan hidup kita, seluruh hidup kita kepada Tuhan. Mari kita katakan apa yang tak pernah dilihat Tuhan, tapi Tuhan pasti akan sediakan kepada kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga,
hati kami ingin mempersiapkan Tuhan. Kami akan persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan
Tuhan, kami yakin Tuhan, Engkau hadir pada saat ini Tuhan dalam ibadah kami Tuhan. Engkau ingin menjamah kami setiap satu persatu Tuhan, yang di rumah ataupun yang sedang menonton Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memulihkan kehidupan kami Tuhan, karena kami pun percaya Tuhan dengan iman Tuhan, kalau hanya Engkaulah penolong dalam kehidupan kami. Dan kalau sebentar kami Tuhan akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, biarlah Engkau Tuhan beracara Tuhan dalam firman-Mu Tuhan, biarlah segala firman yang disampaikan Tuhan akan kami lakukan sebaik mungkin Tuhan, supaya hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakkanlah kehidupan kami agar kami dapat menerima firman-Mu ya Bapa. Inilah menjadi doa kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, saya serahkan kepada Ibu Gembala, Ibu Febe. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasih oleh Tuhan, khususnya saya sapa jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana. Kiranya damai sukacita Allah boleh menyertai kita bersama pagi hari ini, sehingga kita semua boleh diberkati lewat ibadah, walaupun ibadah kita adalah ibadah online. Puji Tuhan, ada beberapa hal yang seringkali membuat kita menjadi takut, menjadi khawatir, ya. Apalagi dengan situasi saat ini, ya. Seringkali kita mendengar berita-berita yang tidak lebih baik dari yang kemarin, berita-berita yang seringkali membuat orang menjadi takut dan khawatir. Ya, dengan adanya penambahan orang-orang yang terjangkit dengan virus corona, sehingga dikatakan, wah sekarang zona merah dikatakan, ya. Bahkan dikatakan hampir seluruh DKI zona merah, sehingga ya ada himbauan dari wakil gubernur, kalau nggak salah saya baca waktu itu, ya dikatakan untuk ibadah pun ibadah online diadakan di rumah masing-masing, ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, seringkali ada berita-berita yang akan membuat kita takut dan khawatir, tetapi pagi hari ini kita akan belajar bersama dari kebenaran firman Allah. Kita tak perlu takut, ya, sebab Allah itu ada. Ini yang perlu kita mengerti, ini yang perlu kita tanamkan dalam iman kita, dalam percaya kita. Sebab kalau kita nggak yakin Tuhan ada, Allah ada, maka itu akan membuat kita terus hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Saudara, Allah itu ada, ya. Tidak pernah tidak ada. Haleluya. Ia selalu hadir dalam kehidupan kita. Bahkan nama Yesus dikatakan Immanuel, ya. Mengandung arti Allah beserta kita. Seringkali orang berkata Immanuel, ya. Maksudnya artinya adalah Allah beserta kita. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut sebab Allah akan memimpin, ya. Dan juga akan menyertai kita. Bisa berkata amin, haleluya, puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, bukan berarti ya kalau kita yakin Tuhan akan menyertai kita lalu kita sembarangan dengan hidup ini, tidak. Tetap harus ikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan, ya. Sebab kalau kita sendiri lalai, ya, itu bukan salah Tuhan, tetapi karena kelalaian kita sendiri.
Nah, itulah sebabnya kita juga perlu perhatikan protokol kesehatan. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudara, tadi saya katakan bahwa Allah itu ada, puji Tuhan. Haleluya, ya, Allah itu ada. Kalau kita lihat saudara, dari pembacaan, kalau kita baca coba lihat ya, dalam Matius pasal 18 ayat 20. Matius 18 ayat 20. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya. Dari pembacaan Matius pasal 18 ayat 20, ya, kita bisa tahu bahwa Tuhan bukan hanya akan hadir apabila jumlah kita banyak. Ya. Mungkin jumlah banyak mencapai ratusan atau ribuan orang. Ya. Mungkin juga di acara-acara misalnya KKR, acara-acara ibadah yang dihadiri 100, 200, 300 atau 1000 orang. Ya. Tadi saya katakan lewat dari pembacaan ayat ini kita bisa tahu bahwa Tuhan bukan hanya akan hadir apabila jumlah kita banyak. Puji Tuhan. Memang menurut tradisi Yahudi, ya, seorang imam baru akan melayani kalau jumlah yang dilayani minimal 10 orang. Ya. Tetapi tradisi itu diubah oleh Yesus. Yesus berkata tidak perlu banyak orang agar Allah hadir. Cukup dikatakan ayat ini, 2 sampai 3 orang yang berkumpul dengan nama Tuhan, maka Tuhan ada dan bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Dalam kita lihat juga dalam Yohanes pasal 20, Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ya, saudara, dikatakan di sini berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Dalam Yohanes 20 ini di ayat 29 tertulis kata bahagia. Orang yang hidup pada zaman Yesus, ya, tentu sangat bahagia. Sebab apa saudara? Bisa melihat sosok Yesus secara fisik. Bisa berhadapan langsung dengan Yesus. Bisa melihat sosok Yesus. Bagaimana Yesus melakukan mujizat, bagaimana Yesus menolong, ya, menyembuhkan, mengadakan mujizat ini dan itu. Mereka bisa melihat langsung, ya, secara fisik. Ya, saudara. Mereka tentu sangat bahagia sebab bisa melihat Yesus langsung. Nah, saudara, bahkan wanita yang dikatakan yang sakit pendarahan selama 12 tahun, ya, dikatakan bisa sembuh. Hanya dikatakan, ya, dia menjamak jubah Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Hanya menyentuh ujung jubah Yesus, dia disembuhkan. Dikatakan 12 tahun, ya, mengalami penyakit pendarahan. Nah, saudara, namun kita kembali kepada Yohanes tadi 20 ayat 22 yang dikatakan ada kata bahagia. Ya, namun kita dikatakan, namun kata bahagia ini, ya, bukan ditujukan bagi mereka. Ya, Yesus berkata ini bukan ditujukan kepada mereka, tetapi justru ini ditujukan bagi kita. Haleluya, ya, umat Tuhan yang hidup di tengah akhir zaman ini, ya, yang hidup di akhir zaman ini. Yang memang tidak bisa melihat Tuhan secara fisik, namun tetap percaya. Haleluya. Kita adalah orang yang berbahagia.
Walaupun tidak berjumpa dengan Yesus ya, secara muka dengan muka ya, tetapi kita percaya kepada Yesus, bahwa Yesus ada, Allah ada. Haleluya. Kita ini adalah orang yang berbahagia. Kalau saudara tanya saya sebagai hamba Tuhan ya, apakah saya pernah berjumpa dengan Yesus secara muka dengan Yesus? Saya katakan dengan jujur, belum pernah, saudara. Ya, saya belum pernah berjumpa, lalu tiba-tiba Yesus menjumpai saya, berjumpa melihat wajah Yesus langsung. Saya belum pernah. Ya, tetapi kalau saudara bertanya, apakah saya percaya bahwa Yesus ada? Saya akan katakan sejuta-juta % Yesus ada. Saya percaya Dia ada. Haleluya. Saudara, walaupun tidak melihat secara fisik, tetapi kita percaya. Haleluya. Nah saudara, kita berbahagia karena kita sangat percaya bahwa Allah sanggup ya menjamin masa depan kita. Haleluya. Ini juga berbicara mengenai keluarga kecil ya, yang jumlahnya mungkin hanya 2-3 orang dalam satu rumah tangga, dalam satu keluarga ya. Jumlahnya hanya 2 atau 3 orang. Waktu keluarga itu berdoa ya, memuji dan menyembah Tuhan, maka Tuhan hadir di situ. Amin. Haleluya. Dikatakan 2-3 orang yang menyebut nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Haleluya. Waktu Tuhan hadir ya, maka sesuai janji firman Tuhan, Ia akan memberikan sukacita ya, bahkan juga akan memberkati keluarga itu, baik jasmani maupun rohani. Haleluya. Di Alkitab dikatakan, bahkan ada lagu-lagu yang seringkali kita nyanyikan ya, singa-singa muda akan merana kelaparan ya, namun hidup kita ini dijamin dan dipelihara oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Walaupun tidak melihat langsung fisik Yesus, fisik Allah, tetapi kita percaya bahwa Dia akan menyertai hidup kita. Puji Tuhan. Dia akan melindungi kita. Dia akan memelihara kita. Jangan hidup terus dalam ketakutan ya, sebab kita yakin Allah itu ada. Puji Tuhan. Nah saudara, teringat kalau saudara perhatikan dalam Keluaran ya, dikatakan dalam Keluaran ya, Keluaran pasal 3, saudara, dikatakan di situ dalam Keluaran pasal 3 ya, diceritakan bahwa waktu Musa sedang menggembalakan domba, dikatakan tiba-tiba dia melihat semak belukar yang mengeluarkan api ya. Musa kaget melihat kok ada api ya di semak belukar. Dikatakan ada api di situ. Ya, tapi semak belukarnya itu tidak terbakar, ya. Saudara, semak belukar itu mengeluarkan api tapi tidak terbakar. Nah, saudara, saat itu Tuhan mengutus Musa untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, ya. Musa kemudian bertanya kepada Allah lewat penglihatan dia waktu dia melihat bahwa ada api di situ di semak belukar. Lalu dia bertanya, siapa nama Allah yang telah mengutusnya, dan Allah menyatakannya. Ya, dan Allah menyatakannya waktu Musa bertanya, siapa nama Allah yang telah mengutusnya ini, yang menyuruh dia untuk pergi, ya, mengeluarkan bangsa Israel, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa bertanya, ya, Musa bertanya kepada Allah, ya, dalam penglihatan itu. Dia bertanya, ya, siapa nama Allah yang telah mengutus, ya, dan yang menyatakan namanya dikatakan dalam ayat-ayat selanjutnya. Kalau saudara perhatikan di pasal 3 pasal 3 ayat 13 sampai 14.
Pasal 3 ayat 13 sampai 14. Apa yang dijawab di situ? Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Saudara, ya, dijawab oleh Allah dalam penglihatan itu, ya, dikatakan aku adalah aku. Musa bertanya, namanya siapa? Nanti kalau orang Israel tanya, saya harus menjawab apa? Siapa namamu? Dikatakan aku adalah aku. Nah saudara, setelah Musa ya mendapat pernyataan nama Allah itu, membuat Musa menjadi bersemangat sekarang. Karena apa? Musa yakin bahwa yang mengutus dia itu Allah sendiri. Sehingga dia semangat sekarang. Ya, mungkin tadinya dia pikir-pikir dulu kalau ada tugas yang berat seperti ini. Tetapi saat mendapat pernyataan nama itu, ya, Musa menjadi semangat. Sebab dia tahu bahwa yang mengutus adalah Tuhan sendiri. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nama Allah itu mengandung kuasa yang luar biasa. Amin. Haleluya. Ya. Dalam kalau dilihat dalam Septuaginta Saudara, ya, Perjanjian Lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, ya, dalam bahasa Yunani, nama Allah ini mengandung arti dikatakan aku adalah Dia yang selalu ada. Ya. Aku adalah Dia yang selalu ada. Haleluya. Ia selalu ada untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Buat siapa? Buat umatnya, buat saya dan saudara. Haleluya. Saudara, itulah sebabnya jangan terus hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Itu tidak akan menolong hidup kita. Sehingga kita tidak berani melakukan sesuatu karena terus hidup dengan takut dan khawatir. Justru akan merusak kesehatan kita. Ya. Tetapi kita yakin bahwa dikatakan nama itu, aku adalah Dia yang selalu ada. Dia selalu ada untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat buat saya dan saudara. Puji Tuhan. Masih ingat dalam Mazmur, kalau kita lihat Mazmur pasal 121 ayat 3 sampai ayat 5. Mazmur 121 ayat 3 sampai ayat 5. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Haleluya. Ayat ini bagus banget saudara. Ya, dikatakan ia tidak akan membiarkan kakimu tergoyahkan atau kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Haleluya. Bahkan dikatakan sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah yang menaungi engkau. Dia ada di sebelah kanan kita. Puji Tuhan. Ya. Dalam Mazmur ini dikatakan bahwa penjaga Israel adalah Allah sendiri. Dan ia tidak pernah tertidur. Puji Tuhan. Ya, seringkali mungkin ada orang yang bertugas untuk menjaga seseorang karena memang tugas dia ya sebagai penjaga misalnya ya, mungkin satpam lah atau apa ya. Nah, saudara, tetapi ada waktunya dia bisa tertidur. Ada waktunya dia akan terlelap.
dalam tidurnya. Nggak bisa terus menjaga terus sampai full. Kadang-kadang tubuhnya lelah, ngantuk. Tetapi ayat ini berkata, ya, bahwa penjaga Israel, ya, tidak pernah tertidur. Haleluya. Kita sebagai Israel rohani, ya, juga merasakan hal yang sama, bahwa dia tidak pernah tertidur. Haleluya. Ya, mata Tuhan selalu tertuju dan terbuka pada kita. Tuhan memperhatikan hidup kita, ya. Dia selalu bersama kita sehingga kita selalu terjaga dan terlindungi, kata ayat tadi. Karena dia ada di sebelah kanan kita, dia melindungi kita, ya. Kita terlindungi. Haleluya. Karena dia menjaga kita. Puji Tuhan. Nah, itu kalau kita berbicara bahwa Allah itu ada. Tadi saya katakan sebagai tema, ya, pagi hari ini yang saya katakan pada saudara, ya, jangan tak perlu takut, ya. Tidak perlu takut sebab Allah itu ada, ya. Enggak perlu takut sebab Allah itu ada. Kita tidak perlu takut dikatakan. Semua manusia, ya, tanpa terkecuali pernah merasa takut. Sejarah ketakutan dimulai waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya, sehingga mereka kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kita lihat dalam Kejadian, coba kita lihat Kejadian pasal 3 ayat 9 sampai ayat 10. Kejadian 3 ayat 9 sampai ayat 10. Kejadian 3 ayat 9 sampai ayat 10. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Ayat ini berkata, aku menjadi takut. Ya, tadi saya katakan sejarah ketakutan, ya, dimulai waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sehingga mereka kehilangan kemuliaan Allah. Inilah sebabnya mengapa manusia merasa takut, yaitu karena adanya dosa, karena manusia melanggar perintah Allah. Ya, kalau saudara perhatikan, ya, kalau seseorang karena salah, dia menjadi takut. Tetapi kalau kita nggak salah, kita nggak perlu takut, bukan? Kalau kita benar, nggak perlu takut. Biasanya orang yang salah, yang takut karena melanggar menjadi takut. Tuhan Allah, ya, Tuhan adalah kota benteng dan naungan kita. Puji Tuhan. Kita lihat coba dalam Mazmur 27. Mazmur 27 ayat 1. Mazmur 27 ayat 1. Jadi Mazmur 27 ayat 1, saya salah baca. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Puji Tuhan. Ya, kepada siapa Daud berkata, ya, aku harus takut, harus gemetar. Sebab Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kata Daud. Jadi kita tidak perlu takut, ya. Karena kita yakin dia adalah benteng kita, keselamatan kita. Haleluya. Saudara, memang ada beberapa hal yang berada di luar jangkauan kita, yang membuat kita mungkin berada dalam mara bahaya, ya.
Contohnya misalnya ya, karena bencana alam ya, sehingga terjadi satu bencana alam yang di luar mungkin ya menjadi luar jangkauan kita, sehingga terjadi sesuatu karena alam, dikatakan bencana alam. Nah saudara, inilah yang biasanya mendatangkan ketakutan ya dalam hidup manusia. Karena gak usah jauh-jauh, kadang-kadang baru dengar aja itu guntur ya, lalu kilat sambung menyambung, guntur, do rasanya aduh udah takut. Lihat angin yang begitu besar ya. Pernah di Permata Buana waktu itu ya, hanya karena angin itu pohon sampai beroboh ya, sampai diporak-porandahkan, keadaan sampai begitu rupa. Nah saudara, berapa banyak itu ya, mungkin ada genteng yang harus berpindah tempatnya, ada mungkin ya paralon atau apa sehingga terjadi sesuatu. Sempat di atas pun ya, di gereja ini, di tempat ini, karena ruko di lantai atas ya, itu bergeser atau pecah sehingga banjir, banyak air yang jatuh karena hujan deras. Nah saudara, dikatakan karena bencana alam sehingga membuat beberapa manusia menjadi takut dan khawatir ya, hidupnya menjadi takut. Karena apa? Karena situasi yang mungkin di luar jangkauan ini, mara bahaya yang seperti ini akan mendatangkan ketakutan dalam hidup manusia. Puji Tuhan, kita setiap hari ya hidup menghadapi maut, kata Mazmur ya. Coba kita lihat dulu Mazmur pasal yang ke-44. Mazmur 44 ayat 23. Mazmur 44 ayat 23. Oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ya. Ayat ini berkata, oleh karena Engkau, huruf besar, oleh karena Allah, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba sembelihan. Nah saudara, tadi saya katakan ya, kita hidup atau kita tiap hari hidup menghadapi maut, kata Mazmur. Maaf saudara, mungkin kena kipas AC. Nah saudara, namun kalau kita masih bisa hidup sebagaimana kita ada sekarang ya, itu karena Allah selalu bersama kita. Boleh dimatikan saja, enggak apa-apa. Ya. Kalau sampai saat ini kita masih bisa hidup sebagaimana kita ada sekarang, itu karena Allah selalu beserta dengan kita. Bisa berkata amin saudara? Haleluya, puji Tuhan. Ia adalah Allah yang menjadi naungan dan perlindungan kita. Ya, jangan takut, sebab Dia adalah pelindung kita. Dia menjadi perlindungan kita. Haleluya. Coba baca dalam Mazmur 23 ayat 1. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Puji Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, kata Daud. Daud begitu yakin
bahwa dia adalah domba, bagaikan domba. Allah kita, Tuhan kita adalah gembala kita. Ya. Sehingga domba itu dibawa oleh gembala ke tempat yang penuh air. Dibawa ke rumput yang hijau, yang banyak daun hijau. Sehingga domba ini gak mati kelaparan. Tetapi bisa hidup karena dibawa ke air yang tenang sehingga domba bisa minum dengan tenang. Dibawa ke rumput yang hijau sehingga bisa gemuk-gemuk dombanya. Ya, gak mati kelaparan. Ini yang Daud katakan. Bahwa Allah adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Jangan takut, memang situasi, kondisi, keadaan sekarang tidak lebih baik. Seringkali saya mendengar berita-berita, ya, ada yang berkata, oh sekarang begini, di perusahaan seperti ini, di perusahaan suaminya seperti ini, ada yang banyak yang di PHK, ada yang diberhentikan, ya. Tetapi kalau masih suaminya masih bekerja, itu karena Tuhan, haleluya, masih menyertai. Puji Tuhan, ya. Bersyukur dengan segala sesuatu. Kalau orang lain mungkin ada yang lebih mengalami hal-hal yang lebih berat, ya. Orang lain saja masih bisa bersyukur, apalagi kalau saudara masih lebih lagi dari mereka. Puji Tuhan. Belajar bersyukur dalam segala hal. Yakinilah bahwa Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Dia akan sediakan apa yang menjadi keperluan kita. Ya, kita tidak tahu cara Allah akan bekerja, tetapi Allah bisa melakukan segala perkara karena kita yakin Allah ada. Haleluya. Allah hidup, Dia ada. Bahkan ayat tadi dikatakan 2-3 orang berkumpul menyebut nama Tuhan. Dan kalau dikatakan ayat sebelumnya juga dikatakan kalau dia sepakat berdoa, ya, maka di situ Tuhan mengabulkan doanya. Kalau suami istri saja berdua sepakat berdoa, minta kepada Tuhan, apalagi ditambah dengan anak-anak, ya, lebih dari 2 orang. Yakinilah ayat itu berkata, ya, Dia akan mengabulkan permintaannya apabila berdoa sepakat, sehati, punya iman yang sama, ya. Nah, saudara, sebab dikatakan, ya, Dia tidak pernah tertidur, penjaga yang tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Setiap saat Dia siap mendengar permohonan kita. Dia siap, haleluya. Tatkala kita berseru minta pertolongannya, Dia siap sebab Dia gak tertidur. Haleluya. Kadang-kadang kalau orang sedang tertidur terlelap, menjaga malam lalu tertidur, begitu dibangunkan kaget, apa, ya, gak bisa berbuat apa-apa karena kaget. Tetapi Allah kita gak pernah tertidur. Haleluya. Puji Tuhan. Dia selalu siap menolong kita. Puji Tuhan. Nah, saudara, pada umumnya tadi saya katakan, ya, manusia takut akan kematian, ya. Mungkin kalau bilang takut, oh hari ini cuma makan 2 kali ya, oh masih nggak terlalu takut, ya. Biasanya makan 3 kali, hari ini mesti makan 2 kali, kencengin ini pinggang karena memang pendapatan nggak cukup, ya. Mungkin masih nggak terlalu takut. Tapi kalau sudah divonis oleh dokter, lalu dokter berkata, umurmu tinggal 3 bulan. Ya, saudara, pada umumnya manusia takut akan kematian. Namun Alkitab justru berkata bahwa kematian orang percaya sangat indah. Ya, sebab orang itu boleh mendapat istirahat dan beroleh upah dari segala jerih payahnya. Sekarang dia boleh menerima itu pahala dalam kematian. Waktu dia sudah meninggal, dia dibawa ke sorga, ya, karena dia hidupnya takut akan Tuhan dan percaya kepada Yesus. Maka dia sekarang menerima upah dari segala jerih payahnya. Itulah sebabnya jangan berhenti, ya.
Jangan berhenti untuk melakukan apa saja buat Tuhan, sebab jeripayah kita tidak akan sia-sia. Ya, ada upahnya. Setia terus melayani Tuhan, setia terus melakukan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Ya, ada waktunya nanti kita akan terima upah itu. Haleluya, puji Tuhan. Bahkan Paulus berkata, ya, dalam Filipi, coba kita lihat dulu sebagai ayat terakhir. Filipi pasal 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Haleluya. Ya. Paulus berkata, ya, bagiku hidup adalah Kristus. Dia terus akan melakukan sesuatu untuk Tuhan sebab dia tahu jerih lelahnya tidak akan menjadi sia-sia. Akan terima upah nanti setelah sampai di sorga. Ya, tapi Paulus berkata, dan mati adalah keuntungan. Sebab sekarang dia akan berjumpa dengan Allah yang dia sembah sekian lama. Ya, Allah yang dia layani sekian lama. Sekarang akan berjumpa dengan dia. Dan dia akan terima segala jerih lelahnya itu, upahnya. Puji Tuhan. Nah saudara, Paulus berkata mati adalah keuntungan. Yang penting adalah kita mati di dalam Tuhan. Sebab kematian anak Tuhan itu, ya, seperti jembatan emas. Di mana anak Tuhan itu akan beralih dari kehidupan sementara, ya, sekarang kepada hidup yang kekal. Menjadi satu jembatan emas sebenarnya kematian orang-orang yang percaya dalam Yesus. Kematian orang-orang yang mengenal Tuhan, yang hidupnya terus ada dalam kebenaran. Itu adalah jembatan emas, ya. Sebab sekarang dari hidup yang sementara ini, hidup yang penuh dengan kesusahan, hidup yang tidak kekal, yang fana. Sekarang akan pindah, ya, kepada hidup yang kekal bersama dengan Dia di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Mari sebagai anak-anak Tuhan kita lebih setia lagi dalam mengiring Tuhan, ya, dan berusaha untuk terus melakukan kehendak-Nya. Apa yang Tuhan mau dalam hidup ini, lakukan kehendak-Nya. Terus lakukan kehendak-Nya. Maka saudara, ya, kita yakin bahwa kalau Dia yang kita yakini bahwa Allah yang tidak pernah tertidur, saat kita memanggil Dia, Dia akan datang tepat pada waktunya menolong kita. Puji Tuhan, ya. Hidup bersama dengan Tuhan sampai nafas yang terakhir. Puji Tuhan, ya. Bersama dengan Tuhan, kita tidak perlu takut, ya, menghadapi apapun. Walaupun mungkin situasi di negara kita, di kota kita, ya, belum baik karena masih dengan adanya wabah ini, ya, wabah virus ini, sehingga mungkin membuat dampak kepada keluarga-keluarga, banyak dampak yang harus dihadapi, ya, karena situasi kondisi yang seperti ini. Tetapi, ya, kita nggak usah perlu takut, ya, menghadapi apapun, situasi seperti apapun. Ingat, nama Tuhan juga Immanuel, Allah beserta dengan kita. Haleluya. Pegang janjinya, pegang erat firman-Nya. Haleluya. Dia tidak pernah tertidur. Haleluya. Ya, Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, dikatakan. Sebab dia yakin, begitu yakin, ya, bahwa Dia gembala kita. Tidak akan biarkan itu domba kelaparan, tidak akan biarkan domba itu mati sampai mungkin karena kehausan dan sebagainya.
Tetapi gembala yang baik, dia akan bawa dombanya ya untuk bisa minum dengan baik. Di air yang tenang supaya dia bisa minum dengan baik. Dia akan bawa ke rumput yang hijau, haleluya, supaya dombanya bisa makan dan hidup. Itu Allah kita, haleluya. Jangan takut, jangan hidup terus dalam ketakutan, sebab Dia ada, haleluya. Jaga hidup ini, supaya hidup ini tidak membuat dia menjadi kecewa. Tetapi justru Allah senang melihat hidup kita. Di tengah-tengah kesukaran sekalipun masih bisa mengucap syukur, masih bisa menaikkan pujian kepada Allah, masih bisa menyembah Tuhan. Di tengah-tengah penyakit yang sedang dialami, masih bisa menyembah Tuhan, masih bisa memuliakan Tuhan, masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Hati Tuhan disenangkan. Haleluya. Ada satu ayat, masakan hanya hal baik ya, karena kita dapat hal yang baik kita mengucap syukur. Bagaimana kalau kita mendapat hal yang tidak baik ya, hal-hal yang tidak kita harapkan ya, misalnya penyakit nggak pernah Tuhan tidak pernah memberi penyakit ya. Saudara, kalau tahu Tuhan izinkan penyakit datang, biarlah itu membawa kita makin dekat kepada Tuhan, makin berharap, makin melatih iman ini untuk percaya terus dan melihat kemuliaan Allah. Ingat Yesus pernah berkata, kalau engkau punya iman sebiji sesawi saja, engkau bisa memindahkan gunung ke laut. Cara akal mustahil, cara akal tidak mungkin. Mana bisa gunung mau pindah ke laut? Nggak mungkin. Tapi kalau kita percaya, ya, nggak ada yang mustahil. Ya, pegang iman ini, tetap jaga iman ini dalam kesukaran, dalam kesulitan, dalam kondisi apapun. Belajar bersyukur, belajar percaya, belajar mengimani terus bahwa Allah ada. Ya, Dia ada. Saya nggak perlu takut. Hidup terus dalam kebenaran, maka Tuhan akan bela hidup kita. Ada satu ayat juga berkata, ya, bagi orang benar anak cucunya tidak akan meminta-minta. Tuhan akan sediakan keperluan kita. Tuhan akan sediakan apa yang kita butuhkan. Tuhan akan sediakan, haleluya, pertolongan tepat pada waktunya. Berseru kepada Tuhan selama Dia ya berkenan untuk mendengar, berkenan untuk hadir di tengah-tengah seruan kita. Puji Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita bersama ya. Mari yang ada di rumah semua kita berdiri bersama-sama nyanyikan pujian itu. Peganglah tanganku Roh Kudus, lagu yang tadi kita nyanyikan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Setiap hari
kami Tuhan. Ya Rabba Sakara, ya Rabba Sana, angkat hatimu. Haleluya. Dia ada saudara, dia mendengar apa yang kau ucapkan dan hatimu. Haleluya, haleluya. Yang beribadah Yesus namanya. Nama yang Inilah iman kami, bahwa Yesuslah namanya yang memberi menang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tambahkan iman kami untuk kami terus percaya di saat-saat kami dalam tekanan, di saat-saat kami dalam menghadapi apapun. Biarlah kami tetap mengangkat hati. Haleluya. Percaya bahwa Allah ada, bahwa Allah tidak pernah tertidur. Berikan kami terus iman untuk tetap percaya, berharap kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Orang-orang yang belajar percaya kepada Tuhan akan melihat bahwa benar penjaganya itu tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau ada jemaat yang saat ini sedang menghadapi tekanan yang berat, bahkan mengalami sakit penyakit, ada masalah yang sedang dialami, mungkin itu juga masalah dalam keluarga, masalah apapun yang sedang dialami oleh umatmu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, tolong Tuhan. Ada yang sedang sakit, baik sakit mungkin terganggu tubuhnya, ada Tuhan organ-organ dalam tubuh yang terganggu, sakit penyakit apapun Engkau pergi dalam nama Yesus. Khususnya hamba berdoa untuk Oma Liana Tuhan, gangguan di jantung, Tuhan tolong, sehingga dia tidak merasakan sesak kembali. Tuhan tolong, nyatakan kuasa dan mujizat-Mu di dalam nama Yesus. Tolong Tuhan, di dalam nama Yesus. Bahkan lututnya yang sakit juga Engkau tolong di dalam nama Yesus. Hamba berdoa untuk para kaum lansia yang ada, baik juga Tante Lina tetap sehat, dilindungi Allah. Ibu Yuli tetap sehat, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Biarlah mereka tetap sehat. Bahkan seluruh jemaat, siapapun mereka yang sedang sakit, mungkin ada virus-virus corona yang mengganggu tubuhnya, di dalam nama Yesus Engkau lepaskan, Engkau tolong di dalam nama Yesus. Lindungi seluruh jemaat Tuhan, anak-anak baik dari anak-anak balita, anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, sampai kepada semua jemaat dalam usianya. Semua dilindungi Allah, semua dijaga oleh Tuhan, semua dipagari oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, jemaat yang sedang di luar kota, karena ada tugas-tugas pekerjaan Tuhan lindungi, Tuhan jaga sehingga bisa kembali dengan sehat, kembali ke rumah dengan keluarga, semua sehat, semua terlindungi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau ada yang mungkin mengalami keterpurukan dalam perekonomiannya, Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Apa yang mereka butuhkan, usaha pekerjaannya,
Tuhan, pekerjaan yang baru dirintis, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, usaha-usaha, baik apapun yang dikerjakan tangannya berhasil karena Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kalau ada omset-omset yang belum terpenuhi, Tuhan yang tolong. Ada tender-tender yang belum goal, Tuhan tolong. Ada tagihan-tagihan yang belum dibayar, Tuhan tolong. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa untuk pemerintahan Tuhan. Biarlah pemerintahan juga tetap Engkau juga menolong. Biarlah dari Bapak Presiden, Wakil dan seluruh aparat negara, mereka memiliki tugas yang berat. Tuhan sanggupkan dan mampukan mereka semua. Mari Tuhan, Engkau terus bekerja di negara kami, sehingga negara kami boleh kembali tenang dalam situasi wabah ini. Segera berlalu dan kondisi semua terpulihkan di dalam nama Yesus. Lebih dari itu, selamatkan mereka semua di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa kalau ada jemaat yang sedang berulang tahun dalam minggu ini, ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan, panjang umur, bahkan Engkau memberikan damai sejahtera dalam keluarga. Semua dilindungi dan dijaga oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Ada keluarga-keluarga yang merindukan keturunan, Tuhan Engkau sanggup menjamak rahimnya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan seluruh jemaat, biarlah mereka semua bertumbuh imannya, hidup dalam iman, tetap percaya bahwa Tuhan ada. Tidak dialihkan dengan apapun, karena kesukaran membuat kami beralih dari iman ini. Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba juga berdoa Tuhan, baik juga yang sudah melayani pagi hari ini. Siapapun dia, keterbatasan kami, biarlah Tuhan berkati. Yang sudah melayani, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Tangan-tangan juga yang sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan. Ada yang mentransfer kolekte atau kas gereja, perpuluhan milik Tuhan. Oh Tuhan, mereka-mereka yang Tuhan menjadi donatur gereja, mereka-mereka yang memperhatikan pastori, mereka-mereka yang memperbaiki rumah Allah, apapun yang mereka kerjakan, kami yakin Engkau sanggup membuka tingkap langit bagi yang percaya. Berkati mereka kembali di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Ampuni kalau ada kelemahan, kesalahan dari hidup ini. Tuhan beserta dengan kami semua. Jauhkan sepanjang hari ini kami berbuat salah dan dosa. Biarlah kami hidup terus dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa khusus juga untuk keluarga-keluarga Tuhan yang sedang mengalami mungkin di ambang Tuhan kehancuran. Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ibadah ini diberkati Tuhan. Ibadah ini diberkati Tuhan. Walaupun kami ibadah online, berkat Allah akan hadir di setiap yang mengikuti ibadah ini dengan benar. Maka Tuhan akan memberkati. Sekarang saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, bahkan bimbingan penyertaan Roh Kudus setiap saat. Biarlah boleh menyertai kita sampai Engkau datang kembali. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi saudara yang kasih oleh Tuhan. Minggu depan, minggu pertama adalah perjamuan suci. Ya, tetap mengadakan perjamuan di rumah masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Amin.